Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dadan Sugianto di Dadan Sugianto Channel. Channel yang mereview atau menganalisis apa ya tentang segala sesuatu tentang timnas sebenarnya. Karena kemajuan timnas sepak bola Indonesia adalah cita-cita saya, mungkin semua bangsa ini ya. Tapi saya hanya fokusnya ke sana, ke arah sepak bola. Tapi yang lainnya mungkin di review lah dikit-dikit. Ya, kembali lagi saya ini bapak-bapak curhat. Ya, curhat sekarang itu saya ingin mereview kemarin tentang timnas U23 yang ASEAN AFF ya. Kalau menurut saya ya ada kemajuan, dan pelatih Gerard Vandenberg kemajuannya banyak ya. Kalau masalahnya sih masa-masa yang dulu-dulu ya, dari dulu memang begitu ya, cuma ya banyak kemajuan kalau menurut saya. Sekarang waktu pertandingan pertama lawan Brunei ya, saya nggak usah jelasin sih, Brunei pasti menang. Jadi saya walaupun Indonesia pegang bola atau gimana, saya nggak terlalu tertarik ya, karena tahu sendirilah kualitas lawannya. Pas kedua lawan Filipina kita menang, bola di atas 60-70%, tapi shot on target ya, golnya juga kan bunuh diri. Nah, itu baru kelihatan masalahnya ternyata dari penyerangnya. Walaupun ada Jens Straffen, tapi Jens Straffen kurang tajam menurut saya ya. Gimana ya, terbukti dia Bali United, nggak masih di Italia, maksudnya nggak di Belanda. Tapi kalau menurut saya ya, umur masih muda mendingan di Belanda, cari ilmu dulu. Nanti kalau udah benar-benar mentok baru kesini lah. Kalau masih muda mah ya terus bekerja keras. Memang penyelesaian akhir itu teh bagus, tapi aduh, lompat nanti orang Sunda boyot banget. Jawaban itu. Jadi bisanya ya heading itu, sedangkan kualitas kualitas pemain kita itu aduh nggak nyampe. Itu kayak yang siapa, yang Doni itu skill bagus, tapi pas kemarin main jadiin back kiri atau gimana, aduh nggak nyetel, crossing nggak nyampe, kepotong aja terus. Padahal untuk pegang bola sekarang kemajuan besar Indonesia dari keseluruhan pertandingan ya, 60-70% penguasaan bola, bahkan 70% gitu. Nah, sekarang ketiga lawan Malaysia draw, sama penguasaan bola bagus, cuma gitu penyelesaian akhir nggak ini, kelihatannya masih inilah gitu. Terus sama Thailand kualitas bagus, peluang ini, cuma ya gitu penyelesaian peluang, malahan Thailand yang bisa menyelesaikan. Karena babak pertama itu kita itu hampir sempurna pegang bola. Si Thailand mau serangan balik atau pass break masih bisa kepotong sama kita. Pas babak kedua kita sering salah pas Dion masuk ya, maksudnya pas Dion itu sering melakukan kesalahan waktu lawan Thailand di tengah. Karena sepak bola modern sekarang itu kalau bola kerebut atau kepotong di tengah itu sangat berbahaya, apalagi di belakang. Pas breaknya pemain sekarang itu cepat-cepat. Makanya ya golnya pun ya terjadi seperti itu. Kita pegang bola sekarang udah jago. Wah, kalau menurut saya bagus. Kalau kepingin kata Coach Justin itu udah menang walaupun kalah. Juara itu menang. Tapi kalau menurut saya ya kalah tetap. Kita bawa bola, mereka bawa pialanya gitu kayak. Kita mendingan bawa bola atau bawa piala. Ya gitu ya, terobsesi oleh menang. Oh ya harus terobsesi. Kalau seorang atlet, seorang itu ya harus terobsesi dengan menang. Karena kita juga waktu baru lahir ya kita itu pemenang, makanya kita lahir. Begitu ya. Makanya jadi permainan yang bagus itu bukan hal utama, menang yang utama, tapi ya jangan curang juga kayak pakai wasit ya, kecuali keberuntungan gitu ya nggak masalah, itu namanya keberuntungan, pemberian dari Tuhan Maha Kuasa ya. Tapi apalagi kalau kita punya mental, punya penguasaan bola yang bagus kayak kemarin gitu. Iya udah bagus, tinggal aduh
Itu Donny Tri. Kalau saya khusus kayaknya dilatih supaya crossing tuh kaki kirinya, crossing kiri supaya nyampe gimana caranya. Kayak kemarin U17 saya nonton kan, itu dua-duanya heading ya, apalagi yang pertama tuh sambil lari itu heading bagus, crossingnya ya harus seperti itu. Contoh ya, walaupun ilmu dari lebih muda ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang penting itu demi kemajuan. Yang lebih muda kalau patut dicontoh ya contoh aja, nggak usah gengsi ya. Kalau menurut saya dua-duanya heading. Cuma pas akhir-akhir tengah jadi 2-2 waktu lawan Tajikistan. Menit terakhir mau masukin ke tiang ya nggak masalah itu, karena uji coba. Tapi menurut saya pertandingan itu sangat memuaskan gitu ya. Kemarin juga ya walau AFF ya, kalau saya sih dalam ini udah puas dalam hal penguasaan bola ya. Tapi kalau dalam finishing wah jauh banget. Terus penciptaan peluang gitu. Kayak Renan Hanan main udah bagus, tapi pas finishing aduh gitu. Terus siapa lagi? Ya beberapa pemain lah ya. Strikernya. Aduh dia bagus di heading sih kalau Jens Steffen. Tapi kalau dia bola berhadapan dengan kiper atau peluang bagus itu ya memang jarang lolos kalau Jens Steffen. Tapi kalau untuk nyiptain peluang sendiri aduh susah. Karena ya sekarang kayak striker sekarang itu harus komplit. Nggak ada nomor 9 kayak nomor 9 tapi komplit itu Erling Haaland ya. Erling Haaland power kuat, shooting akurasi bagus, sprint hebat, bisa cari ruang, rajin minta ke belakang. Seperti itu sekarang. Nggak bisa pemain yang aduh kayak nunggu yang nggak bisa. Aman gitu ya. Nggak laku kalau sekarang. Iya. Terus kalau lawan Thailand, itu bagus banget penguasaan bola. Waktu babak pertama, setiap kita nyerang, sabar ke belakang. Walaupun kurang cepat ya. Kalau menurut saya itu kekurangannya penguasaan bolanya kurang cepat. Kalau waktu Brunei itu kelihatan, dua sentuhan oper. Kontrol, oper. Kalau lawan Thailand enggak. Kontrol, ini oper. Tapi itu selalu jadi peluang. Tapi ya penyelesaian akhirnya buruk. Pas lawan Vietnam benar-benar mentok. Masuk Vietnam memang ya kita lengah. Ya bagaimana mau lengah karena sepak bola modern kan kalau masuk itu dari kelengahan dan kesalahan kita. Kalah gol itu. Kita lengah sedikit membuat kesalahan udah dihukum. Hukumnya langsung gol. Sekarang apalagi kalau bermain sama tim Eropa atau apa seperti itu. Makanya kita harus ya all out berhati-hati, tapi bukan berhati-hati kalau cenderung terlalu berhati-hati jadi ya kurang menarik, tapi harus ya mengurangi kesalahan sedikit. Lawan Vietnam terus terang kita bola di atas 60%, tapi tetap karena Vietnam belakangnya lebih disiplin, terus provokasinya kayak gitu. Ya sebenarnya saya males sih kalau masih di AFF sebenarnya udah pindah aja gitu ke Asia Timur gitu. AFF nggak maju-maju sampai dihalangin sama botol, provokasi. Makanya kenapa kan negara Arab gitu kalau bermain Piala Dunia atau pas sama Eropa sama benua lain pasti mentok, karena apa? Dia senangnya provokasi, jatuh guling-guling. Tapi kalau sama Eropa udah nggak mempan, karena ya wasitnya di sini nggak mungkin bisa kayak kita lawan Bahrain tuh si Botah ya. Nah Vietnamnya kayak gitu, dia cenderung kasar kayak gitu, rusak lah gitu sebenarnya. Makanya Australia kalau senior jangan mengirimkan gitu. Kemarin Australia aja nggak ada U23. Ya apa sih yang didapat? Ilmu enggak mungkin, cuma cedera yang didapat. Cedera ringan kayak ini bisa pensiun dini kayak kalau pemain kayak si Don Van Gaal kayak gitu. Sebenarnya udahlah. Sebenarnya saya kurang seneng sebenarnya, tapi ya saya sebagai ini ya nggak terlalu ini gitu ya. Ya gimana lagi lah. Saya nggak punya kewenangan. Nikmati saja ya gitu. Cuma saya melihatnya ya prospeknya sebenarnya udah cerah ya, 23 mentalnya nggak kayak mental ya kalau Ferrari tetap sih
pelanggaran lagi nggak pernah belajar. Seperti yang di Filipina kemarin Vietnam juga, tangannya gatel gitu. Mainnya jorok tuh gitu. Pelanggaran lagi. Yang nggak mau pelanggaran orang didorong itu ngapain? Dan sekarang percuma gol juga ada VAR akhirnya dianulir. Ngapain sih? Gitu. Jadi ya itu mah kalau bahasa Sunda benar adat kakurungku iga itu gitu. Katak dalam jebrung gitu terus gitu. Nggak ada perubahan. Kalau main kayak gitu lebih rapi gitu. Ya memang pemain itu boleh curang, yang nggak boleh itu wasit yang curang itu. Tapi ya curangnya ya gimana kayak gitu. Ya nggak terlalu kental. Ya maksudnya jangan merugikan tim. Ya itu merugikan tim sama negara. Mungkin bagi dia nggak rugi amat, itu negara rugi. Banyak yang dirugikan gitu. Makanya ya kan sebisa mungkin ya lebih hati-hati mainnya. Nah, menurut gitu ya. Jadi kesimpulan saya kalau untuk pertandingan timnas kemarin U23 di AFF udah bagus. Peningkatan dalam penguasaan bolanya bagus. Berani pegang bola dari bawah bila up, berani sekarang. Ya nggak gampang panik sih sebenarnya, udah wah itu salah satu peningkatannya, nggak gampang panik mulai dari awal, pokoknya dari bawah maksud saya penyerangannya. Cuma ya masih satu kelemahannya itu ya finishingnya, sama ya kalau tertinggal mentalnya ya pemain itu ya kualitasnya kayak gitulah. Terus kalau diprovokasi sama pemain Vietnam jangan terlalu terbawa, biarin aja, kita provokasi lagi gimana caranya gitu ya. Orang Vietnam kayak gitu ya, walaupun kayak gitu nggak maju lah kalau bertanding sama tim Eropa, nggak usah diikutin. Itu aja sih yang jadi masalah utama, itu striker kita belum ada ini, nggak tahu nih mau Jastra sama Miliano kalau U23 sayang lah takut cedera, apalagi di level AFF kalau menurut saya ya. Kalau mungkin Piala Asia U23 kalau diizinin sama klub oke. Tapi kalau AFF udahlah jangan. Miliano kan kemarin juga cederanya lama juga, takutnya cedera lagi gitu. Walaupun udah berhasil ya proses WNI-nya gitu. Mau Jastra mah coba aja dulu. Karena kan ya, tapi dia dapat kontrak profesional dari Donre. Dari Volendam ya. Donre itu si Lapen. Ya mudah-mudahan kedepannya dia meningkat. Karena pemain Eropa biasanya kalau yang mentalnya bagus itu ningkatnya pas umur ya 20 ke atas, 23, 25 baru kelihatan. Makanya kalau juara Piala Dunia umur biasanya habis sama Afrika sama Amerika Latin. Karena ya jarang kalau Eropa itu ningkatnya pas umur 20 kedewasaan bermain. Kalau orang Afrika biasanya ya bagus di awal, kesana mentalnya jelek. Kesananya gampang puas atau gimana. Indonesia pun begitu, kebanyakan seperti itu cepat puas, gimana? Harus berambisi, ambisi yang sehat ya. Jangan cepat puas, itu baru di awal. Masih jauh perjalanan. Kita Piala Dunia aja belum, aduh. Ini ya, senggol. Oke, pokoknya mungkin seperti itu. Yang PR besarnya adalah finishing untuk kelompok umur 23 yang sebentar lagi kualifikasi Piala Asia. Oke, mudah-mudahan dengan masuknya Cistra ada kemajuan dan kita bisa lolos lagi, jangan sampai enggak ke Piala Asia U23, dan mudah-mudahan lebih dari tahun kemarin, jangan sampai semifinal tembus Olimpiade ya. Berdoa saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.